Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Baiklah, mari kita segera memulai ibadah kita. Pada pagi hari ini kita mau memasuki ibadah kita dengan doa dari Nafiri Rohani 86 ayat 1 dan ayat yang berikutnya. Kita mau beribadah dengan kerinduan supaya Roh Kudus Tuhan menguasai kita dan membimbing kehidupan kita senantiasa. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Penuhkanlah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Engkau membimbing aku di dalam dunia. Berikanlah ya Tuhan terang-Mu yang benar, agar ku tak tersesat di perjalananku. Engkau tinggalkan surga, turun ke dunia, dengan rela menderita demi manusia. Engkau disengsarakan karena dosamu. Engkau beri keselamatan bagi yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Udah. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 37 sampai dengan 38. Sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Dan Maria berkata, lihatlah, aku ini hamba Yahweh, kiranya terjadi padaku menurut firman-Mu itu. Dan malaikat itu pergi daripadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh meneladani Maria di dalam sikapnya menerima kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupannya. Lihatlah aku ini hamba Yahweh. Lihatlah aku ini hamba Tuhan. Kiranya terjadi padaku menurut perkataan-Mu itu, menurut firman-Mu itu. Ketaatan kita kepada Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita
semakin menjadi orang-orang yang menaati Tuhan. Mari kita kembali menyanyi memuji Tuhan dari Nafiri 173. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang berikutnya. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Biarlah ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan. Seperti ketaatan dan ketundukan Maria kepada Tuhan, kita pun mau tunduk dan taat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya, kasih-Mu menggerakkannya. Kasih-Ku pun milikku, juga segenap hidupku, ini dan selamanya. Engkau Tuhan Rajaku, Engkau Tuhan Rajaku. Bapak Ibu, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Mika pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Mika 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Minta kesediaan Bu Sandra bisa membacakan untuk kita. Mika 5 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Mika 5 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, sekalipun engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, namun daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang sudah ada dan sejak zaman dahulu, kala, sekarang, dan selamanya. Oleh karena itu dia akan membiarkan mereka sampai saat perempuan yang sakit bersalin itu telah melahirkan. Lalu selebihnya dari antara saudara-saudaranya akan kembali kepada Bani Israel. Kemudian dia akan berdiri dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh, di dalam kemuliaan nama Yahweh Elohimnya. Dan mereka akan tinggal tetap, karena sekarang dia menjadi besar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan dia akan menjadi damai sejahtera, Ketika Asur datang ke negeri kita, ketika Asur menginjak-injak istana-istana kita, maka kita akan bangkit melawannya dengan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin umat manusia. Mereka akan memangkas negeri Asur dengan pedang dan negeri Nimrod di pintu-pintu masuknya. Lalu dia akan melepaskan kita dari Asur ketika Asur masuk ke negeri kita dan menginjak batas wilayah kita. Maka sisa-sisa dari Yakub akan berada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun dari Yahweh, seperti hujan deras di atas rumput, dan tidak menantikan manusia, dan tidak menantikan anak-anak manusia. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Ini adalah satu bagian firman Tuhan yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Dan kita lihat dari beberapa ayat yang sudah kita baca ini, di dalam kedatangan Mesias itu ada janji kemenangan. Kristus sudah datang bagi kita dan Dia adalah juru selamat kita yang membawa kemenangan. Biarlah hati kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan,
ada kemenangan-kemenangan, ada hal-hal yang indah, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita akan kembali untuk menaikkan pujian sebagai persiapan bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Doa dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kami kembali boleh beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu, memuliakan Engkau, dan juga menghormati hari Sabat, hari kudus, hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Saat ini kami rindu lagi untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami untuk mengerti firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom semua, selamat pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11 di bawah tema Ia yang lebih kuat daripadaku. Ya, jadi pagi ini kita akan bersama-sama membahas satu tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, ini adalah tokoh yang penting oleh karena dialah yang mempersiapkan jalan ya bagi kedatangan Mesias. Kita akan bersama-sama melihat dari tokoh ini apa yang bisa kita pelajari ya dari kehidupannya. Markus 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan menampilkan
teksnya dari Markus dan membacakannya untuk kita. Di bawah judul John the Baptist prepares the way, ya. Jadi Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan. Dan kalau kita melihat ya Injil Markus ini, dia dimulai dengan kisah mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, jadi dia tidak membahas tentang kelahiran Yesus, ya, tetapi dia fokus kepada pelayanan Yesus, ya, dan secara khusus bagaimana seorang seharusnya menjadi murid Tuhan. Markus 1 ayat 1, permulaan Injil Yesus Kristus, Putra Elohim. Seperti yang telah ditulis oleh Nabi Yesaya, lihatlah, aku mengutus utusanku sebelum dirimu, yang akan mempersiapkan jalanmu. Aku mengutus utusanku sebelum dirimu, yang akan mempersiapkan jalanmu. Ya, ku di sini itu menunjuk kepada Tuhan. Mu di sini sebelum dirimu itu bicara tentang Mesias, ya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Dia. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan pertobatan untuk pengampunan atas dosa. Seluruh penduduk Yudea dan Yerusalem datang kepadanya. Mereka mengakui dosa-dosa mereka dan dibaptis olehnya. Yohanes berpakaian bulu unta dan mengenakan sabuk kulit pada pinggangnya, dan makanannya adalah tanaman belalang dan madu hutan. Dia menyampaikan berita, katanya, orang yang lebih berkuasa daripadaku, dia datang sesudah aku, untuk membungkuk dan melepaskan tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air. Kalau di dalam teks lain, ya Injil Matius misalnya, dia mengatakan aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, ya. Tetapi dia, yaitu Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu Yesus datang dari Nazaret di Galilea dan dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Segera sesudah keluar dari air, dia melihat langit terbuka dan Roh Kudus yang bagaikan merpati turun ke atasnya. Lalu suatu suara datang dari langit. Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Tema kita pada pagi ini, ia yang lebih kuat daripadaku. Ya, ini adalah perkataan dari Yohanes Pembaptis yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya, dia mengatakan bahwa Yesus itu lebih kuat daripadaku, bahkan kemudian dia mengatakan aku tidak layak, ya, membuka tali kasutnya. Nah, teks dari Injil Markus yang ditulis oleh Markus ini dimulai dengan seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi Injil Markus itu dimulai dengan seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Yang bahkan ketika orang-orang Farisi datang dan bertanya kepadanya, engkaukah Mesias? Bukan aku, katanya. Engkaukah Nabi akan datang? Enggak. Ya, aku hanya seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Nah, kita melihat di dalam Markus 1 tadi, ayat yang pertama, ya, dimulai dengan kalimat permulaan Injil Yesus Kristus, Putra Elohim. Permulaan Injil Yesus Kristus, Putra Elohim. Dan permulaan Injil Yesus ini dimulai dengan kisah mengenai Yohanes Pembaptis. Dan tadi kita sudah melihat bahwa kedatangan Yohanes Pembaptis itu adalah penggenapan nubuatan dari Yesaya 40 ayat 3 yang muncul 700 tahun sebelum kedatangannya. Ya, kalau kita membaca kitab Yesaya, Nabi Yesaya ini salah satu nabi besar
Ya, ada 5 itu kitab nabi-nabi besar. Ada Yesaya, ada Yeskiel. Ya, nah ini Yesaya ini adalah salah satu nabi besar yang banyak menubuatkan. Ya, jadi dia banyak bernubuat. Dan salah satu nubuatannya itu adalah ya di samping mengenai kedatangan Yesus, juga kedatangan Yohanes Pembaptis. Ya, dan kita tahu bahwa Yesaya ini dia hidup 700 tahun ya sebelum Yesus dilahirkan. Nah, jadi isinya ini kita tadi sudah baca, saya baca sekali lagi, di sini dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang belantara. Persiapkanlah jalan bagi Yahweh, luruskanlah jalan raya di padang gurun bagi Elohim kita. Setiap lembah akan ditinggikan, dan setiap gunung dan bukit akan dibuat rendah, dan bukit yang curam akan menjadi tempat rata, dan yang berlekuk-lekuk akan menjadi dataran. Nah, jadi Yohanes ini, dialah yang dinubuatkan oleh Yesaya sebagai suara yang berseru-seru di padang belantara. Nah, dipercaya Yesaya ini, Yohanes Pembaptis ini, dia berasal dari satu kelompok ya. Jadi di Yerusalem atau di Israel pada waktu itu ya, itu ada kelompok elit keagamaan ya, ada yang disebut orang-orang Farisi, kemudian ada yang disebut ahli-ahli Taurat ya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah kelompok mungkin yang dianggap yang terbesar ya. Jadi mereka yang banyak melayani di bait suci, menjadi teolog-teolog Yahudi, ya, kemudian para imam, ya, itu biasa berasal dari kelompok ini. Kemudian ada orang-orang Saduki, ya, orang-orang Saduki itu kalau sekarang ini adalah orang-orang Kristen liberal, ya, yang tidak percaya pada kebangkitan. Nah, ada satu kelompok yang disebut kaum Esen. Ya, jadi kaum Esen ini adalah mereka yang merasa tidak puas ya dengan kehidupan rohani orang-orang Israel pada waktu itu, juga kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga kemudian kelompok ini mereka mengasingkan diri di satu wilayah yang disebut Desa Qumran. Ya, ini saya dan Cik Sian udah pernah ke sana itu kan. Ya, itu di tepi Laut Mati. Ya, Desa Qumran. Jadi mereka ini kerjanya apa? Mereka menyalin kitab suci. Ya, mereka menyalin kitab suci, mereka beribadah ya itu kepada Yahweh. Ya, mereka hidup kudus. Ya, jadi mereka mengasingkan diri dari hal-hal yang duniawi, dan dipercaya Yohanes ini berasal dari kelompok itu karena apa? Ritual baptisan itu adalah salah satu ritualnya mereka ya. Jadi itu ritual pembasuhan atau pembersihan diri. Ya, jadi kira-kira kalau ini sekarang kita lihat ya di teman-teman Muslim ya, itu kalau mau sholat itu mereka biasa cuci muka, cuci telinga, cuci tangan, ya cuci kaki. Ya. Nah, jadi itu menggambarkan ritual pembersihan diri ya, membersihkan diri di hadapan Tuhan sebelum mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, sehingga dari kaum Esen ini ya itu kemudian kita kalau mempelajari sejarah itu tahun 1947 itu kan ya, ada seorang gembala Beduin yang sedang mengembalakan kambing, lalu tanpa dia sadari dia lagi mencari itu kambing domba peliharaannya itu masuk ke gua-gua di Qumran itu, lalu ketemu dengan parchment ya, jadi ketemu dengan naskah-naskah kitab suci yang ditulis oleh kaum Esen, disembunyikan ya di dalam gua-gua supaya tidak dimusnahkan oleh tentara-tentara Roma yang menguasai Israel pada tahun 70 Masehi. Dan setelah itu. Ya, jadi itulah yang disebut the Dead Sea Scroll, ya, naskah-naskah Laut Mati, yang ketika dikomparasi
dan dipelajari itu berasal dari 200 tahun sebelum Yesus, dan isinya sama dengan kitab suci Perjanjian Lama yang kita kenal sekarang. Nah, jadi Yohanes ini dia berasal dari kelompok itu ya, kaum Esen itu. Ya, tetapi dia punya panggilan khusus ya, di mana Tuhan mempersiapkan dia untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi Mesias akan datang, Tuhan sendiri akan datang dan melaksanakan misinya, yaitu misi penyelamatan dunia. Dan bulan ini kita memperingati Natal, kedatangan Yesus, ya. Dan umat Tuhan harus mempersiapkan dirinya, ya. Jadi mereka harus mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan Tuhan, ya, menyambut kedatangan Mesias. Dan itulah misi daripada Yohanes Pembaptis. Nah, saya akan tampilkan video singkat ya, 3 menit kalau nggak salah. Ini tentang Yohanes. Tetapi aku datang. Para penguasa Yahudi di Yerusalem mengutus para imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes. Siapa kau? Yohanes tidak menolak untuk menjawab, tetapi dia berkata secara terus terang. Aku bukan Mesias. Kalau begitu kau siapa? Apakah engkau Elia? Aku bukan Elia. Apakah sang nabi? Bukan. Kalau begitu katakan siapa engkau? Kami harus memberi jawaban kepada yang sudah mengutus kami. Terserah. Apa katamu tentang dirimu? Yohanes menjawab dengan mengutip Nabi Yesaya. Akulah suara yang berseru di padang pasir. Ratakanlah jalan yang akan dilalui oleh Tuhan. Lalu mereka yang diutus oleh orang-orang Farisi bertanya pada Yohanes. Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan sang nabi, mengapa engkau membaptis? Aku membaptis dengan air. Tapi di antara kalian ada orang yang tidak kalian kenal. Dia datang setelah aku. Tetapi aku tidak layak. Walau untuk membuka tali sepatunya. Semua itu terjadi di Betania, di sebelah timur sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang padanya. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku berkata, dia akan datang setelah aku. Tapi dia lebih besar dari aku, sebab dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Sebelumnya aku tidak tahu siapa dia. Tetapi aku datang membaptis dengan air, supaya dia dikenal di antara bangsa Israel. Dan Yohanes juga memberi kesaksian ini. Aku melihat Roh Allah turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Waktu itu aku belum tahu bahwa dia orangnya, tetapi Allah yang menyuruhku membaptis dengan air berkata, engkau akan melihat Roh turun dan tinggal di atas seseorang. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku melihatnya sendiri dan memberi kesaksian bahwa dialah anak Allah.
Nah, ini adalah beberapa pertanyaan untuk kita, untuk kita renungkan ya. Mengapa Tuhan perlu menubuatkan kedatangan Yohanes Pembaptis ya sejak di Perjanjian Lama ya 700 tahun ya sebelum Mesias datang. Mengapa Tuhan perlu menubuatkan kedatangan Yohanes Pembaptis? Kalau saya melihat ini karena kedatangan Mesias itu adalah kedatangan sosok yang sangat penting ya kan. Nah, dari teks yang telah kita baca tadi, apa peran dari Yohanes Pembaptis? Itu tadi dikatakan untuk mempersiapkan jalan ya bagi kedatangan Mesias. Nah, yang ketiga, menurut Anda, mengapa peran Yohanes Pembaptis itu penting? Ini satu pertanyaan untuk kita yang Anda bisa jawab nanti di sela-sela perenungan Anda. Nah, kalau kita melihat di sini, pelayanan Yohanes Pembaptis sangat penting bagi kedatangan Mesias sebab ia adalah seorang yang mempersiapkan jalan ya atau dia adalah road builder bagi Mesias. Ya, dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ya, dia mempersiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Mesias. Ya. Nah, kalau kita melihat dalam dunia kita sekarang ini kan, ya, orang merayakan Natal, ya itu fokusnya bukan Yesus. Ya, fokusnya adalah Santa Claus. Fokusnya mungkin adalah pohon Natal. Ya, ini kemarin kami melewati amplas. Biasanya itu di depan amplas itu yang dipajang gede ya di pinggir jalan pas di depan amplas itu adalah pohon Natal. Ya. Nah, tapi kemarin berubah menjadi itu kado, ya, jadi kado itu dengan lampu-lampu seperti itu. Dia bilang wah ini makin turun lagi. Tapi tidak pernah ada tanda salib atau sesuatu yang melambangkan Yesus di situ. Ya, jadi dunia merayakan Natal, tetapi mereka tidak melihat Natal itu sebagai kedatangan Sang Mesias. Ya, mereka tidak mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Mesias. Nah, kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis, ya kedatangannya atau pelayanannya itu sangat penting karena dialah yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ya, supaya orang-orang siap. Ya, supaya orang-orang tidak take it for granted. Itulah sebabnya mengapa kemudian kalau kita lihat salah satu yang khas dari pelayanan Yohanes itu apa? Dia membaptis kan? Dia bilang, aku membaptis kamu dengan air. Aku membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, artinya apa? Bahwa orang hanya bisa bertemu dengan Mesias, orang hanya bisa datang kepada Tuhan kalau dia menyelesaikan masalah dosa. Kalau dia bertobat. Ya, karena dosa itulah satu-satunya yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Ya, kita tidak bisa datang kepada Tuhan kalau kita tidak membereskan dosa-dosa kita. Kita mengatakan Tuhan itu dia adalah sosok yang suci, ya, sosok yang maha kudus, ya, dan dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Dia tidak bisa melihat dosa. Dia akan sangat marah ketika melihat dosa, dan dia akan menghukum dosa karena dia adalah sosok yang adil, ya, dan sosok yang maha kudus. Nah, jadi Yohanes Pembaptis dia menyerukan, ya kan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya, itulah baptisan air. Jadi baptisan air itu adalah tanda pertobatan. Ya, baptisan air itu adalah itu cara Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan orang agar mereka bisa bertemu dengan Yesus. Ya, mereka bisa mengalami kehadiran Yesus di dalam hidupnya. Ya, tetapi kemudian dia juga membuat komparasi, yaitu perbandingan
antara baptisan yang dia lakukan, baptisan air itu adalah tanda pertobatan, ya, tetapi dia kemudian merujuk kepada Yesus, dia mengatakan, aku membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku, dia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Artinya apa? Itu berbicara tentang kelahiran kembali. Ketika orang bertobat, kemudian dia menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan, kemudian dia mengundang Yesus dalam hidupnya, Yesus hadir dalam hidupnya, maka dia akan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Ya, itu berbicara tentang kelahiran kembali, dilahirkan dari roh. Makanya Tuhan Yesus dia berkata kepada Nikodemus, ya, engkau harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, engkau tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Dan Nikodemus, seorang ahli Taurat, dia tidak mengerti kan? Dia tidak mengerti apakah aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku, kemudian dilahirkan kembali. Yesus menjelaskan kepadanya, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Artinya, kalau kamu tidak dilahirkan dari air, maksudnya apa? Kalau kamu tidak bertobat dari dosa-dosamu, kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jadi bertobat dari dosa-dosa, itulah baptisan air, tandanya. Kemudian menerima Yesus di dalam hidupmu, bicara tentang baptisan Roh Kudus, maka engkau tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Ya, nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pelayanan Yohanes dengan pelayanan Yesus itu merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Pelayanan Yohanes Pembaptis dengan pelayanan Yesus, misi Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan, dan misi Yesus yang adalah jalan itu sendiri, ya, Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi pelayanan Yohanes Pembaptis misinya dan pelayanan dan misi Yesus Kristus itu tidak bisa dipisah. Ya, jadi waktu kita berbicara tentang pelayanan Yesus, kita mesti ingat bahwa orang harus melalui dulu ini. Ya, apa yang dikerjakan, apa yang dikhotbahkan oleh si Yohanes Pembaptis, yaitu orang harus bertobat dan tandanya adalah memberi dirinya dibaptis. Nah, ada dua pertanyaan untuk kita. Di mana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Mesias? Di mana dia mempersiapkan jalan bagi Mesias? Apakah di istana Herodes? Apakah di bait suci yang megah? Ya, karena pada waktu itu sudah ada bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes, gitu, sangat megah sekali, ya, bait suci yang direstorasi oleh Raja Herodes, ya. Atau apakah di Yerusalem, di kota yang besar, di jalan-jalan utama di kota Yerusalem? Di mana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Mesias, dan apa artinya itu bagi Anda? Nah, kalau kita melihat tadi teks kita, ya, tempat di mana Yohanes Pembaptis melayani itu ternyata bukan tempat yang nyaman, ya, bukan tempat yang mewah. Ya kan? Ini orang zaman sekarang ini senang beribadah atau senang mengunjungi tempat yang nyaman. Ya, makanya banyak orang senang pergi ke mall. Ya, atau pergi ke kota-kota yang terkenal misalnya. Ya, itu ke kota besar. Ya, ke Paris, Singapura, ya, ke London, ke New York. Ya, itu tempat yang terkenal, tempat yang nyaman. Ya, bangunan yang nyaman, ya. Nah,
kita melihat bahwa tempat di mana Yohanes Pembaptis melayani itu bukan tempat yang nyaman. Sebaliknya itu adalah sebuah padang gurun, ya, itu di padang gurun. Tempat yang sangat panas dan kering. Ya, saya masih ingat itu waktu dari Yerusalem kami naik bus, terus melewati Bethlehem, terus ke arah Laut Mati, ya, itu Laut Mati. Dari Yerusalem sampai ke Laut Mati, dan Laut Mati terus turun berapa ratus kilo itu sampai ke Mesir. Itu adalah padang gurun yang begitu kering, begitu gersang. Saya pikir, waduh, gimana orang bisa hidup di tempat seperti ini? Ya, itu daerah yang kering, ya. Jadi di sekitar Laut Mati itu semua adalah padang gurun, bukit-bukit batu. Saya bilang, apa sih indahnya tempat ini, gitu kan? Dan Yohanes melayani di tempat seperti itu. Ya, itu adalah padang gurun, tempat yang panas dan kering, sebuah tempat berbatu-batu tanpa pepohonan untuk berteduh. Ya. Bagi Yohanes Pembaptis, tak ada upah untuk pelayanannya kepada Yesus. Upah pelayanan tidak selalu diperoleh oleh para nabi atau pengkhotbah pada masa itu. Ya, seringkali upah itu harus mereka nantikan hingga mereka berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Ya kan? Orang sekarang ini kan senang melayani di kota besar. Ya, di gereja yang kaya. Bapak Tuhan banyak seperti itu ya. Makanya saya tahu ada sinode tertentu ya di Indonesia, salah satu gereja terbesar di Indonesia. Wah, itu kalau dia ditugaskan di kampung, wah dia stres itu. Ini pendetanya. Kalau ditugaskan di kota besar, di Jakarta misalnya, wah dia senang. Ya, nah, tetapi kita belajar dari Yohanes Pembaptis, dia melayani bukan di tempat yang nyaman, bukan di tempat yang bisa memberikan itu jaminan finansial kepadanya, ya, bahkan tidak ada upah ya untuk pelayanannya kepada Yesus. Nanti kita akan melihat bahwa dia kemudian dipenggal itu kan oleh Herodes. Bahkan dia harus menyerahkan nyawanya. Ya, sebelumnya dia dipenjara, dia ditangkap karena dianggap itu membangkang raja, ya, karena dia mengkritik ya kehidupan bangsawan raja pada waktu itu yang tidak benar, dia tegur itu kan. Ya, karena kehidupannya yang sangat amoral ya dari Raja Herodes. Sehingga kemudian dia ditangkap, nanti kemudian dia dipenggal atas permintaan putri dari Raja Herodes. Ya, dan kepalanya ditaruh di atas talam katanya. Ya, jadi bagi Yohanes Pembaptis tidak ada upah untuk pelayanan kepada Yesus. Nah, upahnya itu kapan? Nanti di kekekalan. Ya, upahnya nanti. Nah, untuk perenungan bagi kita, bagaimana kehidupan spiritual kita? Apakah kita pernah mengalami kering dan haus secara rohani? Ya, suatu kehidupan seperti di padang gurun. Ya kan, Yohanes ini dia melayani di padang gurun. Suatu saat ketika Anda merasa sangat kelelahan dan tidak tahu lagi apakah mau terus atau berhenti saja. Ini pertanyaan untuk kita renungkan. Dan Yohanes Pembaptis dia juga pernah mengalami ini. Ya, kita ingat dia juga punya murid-murid, lalu suatu kali ketika dia di penjara, dia minta murid-muridnya bertemu Yesus. Ya kan, bertemu dengan Yesus, ya mungkin dia sudah merasa lelah sekali, ya walaupun dia nabi, dia melayani secara luar biasa dan begitu banyak orang yang dibaptis olehnya, dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Tapi di tengah-tengah frustasinya, Yohanes Pembaptis,
dia mengutus murid-muridnya ya datang kepada Yesus untuk bertanya. Jadi dia ingin untuk lebih untuk kembali diyakinkan lagi, ini udah benar nggak ini Mesiasnya ini? Ya. Yang aku persiapkan ini udah benar nggak ya? Yang aku persiapkan kedatangannya ini sosoknya benar nggak bahwa inilah Yesus, inilah itu Sang Mesias. Kemudian dia mengutus murid-muridnya datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru kami bertanya, engkaukah itu Sang Mesias? Atau haruskah kami menanti yang lain?" Lalu kemudian Yesus, dia berkata kepada murid-murid Yohanes, "Pergi kepada Yohanes dan katakan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan." Jadi artinya apa? Yesus di situ dia mengatakan kepada murid-murid Yohanes, atau dia mau berkata kepada Yohanes, inilah tanda-tanda Mesias. Aku inilah Mesias. Ya. Nah, Yohanes kalau kita perhatikan ada satu masa dalam kehidupannya, begitu banyak orang, ribuan orang datang kepadanya ya untuk dibaptis, ya mereka mendengarkan seruannya meskipun ada juga yang menolak. Tetapi saat yang lain kita bisa melihat bahwa dia pun pernah merasa kering. Ya, pernah merasa frustasi, yaitu ketika dia di penjara, ketika dia mengalami kesulitan. Ya, ketika dia merasa kelelahan. Ya, jadi ini jalan yang tidak mudah kalau kita lihat dari Yohanes demi menyiapkan kedatangan Mesias. Nah, kalau kita melihat ya kecenderungan manusia saat ini apa? Kecenderungan manusia pada masa kini, orang tidak ingin mendengar tentang pertobatan dari dosa. Ya, makanya gereja-gereja yang berbicara tentang kemakmuran, tentang kesehatan, tentang kekayaan, wah itu ramai. Ya, orang ingin mengejar berkat jasmani. Orang tidak akan datang ke gereja jika kita mengatakan pada mereka bahwa mereka harus bertobat dari dosa-dosa mereka. Ya kan? Ya, makanya itu kenapa ya, itu gereja-gereja yang menekankan kepada pengajaran tentang berkat, hidup yang diberkati, itu jauh lebih ramai daripada gereja-gereja yang mengkhotbahkan Alkitab secara keseluruhan. Ya, oke, tentang berkat juga ada, tetapi dia juga bicara tentang pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita seharusnya tidak berbicara mengenai mengapa Yesus harus menumpahkan darahnya dan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Kita seharusnya membuat orang merasa nyaman di gereja, ya kan? Makanya kalau kita melihat ini Natal ya, ini Natal ini kan ini sebuah perayaan dunia ini kan Natal. Ya. Tapi di tengah-tengah perayaan Natal yang diadakan di seluruh dunia, di mana posisi Yesus? Ya, posisi Yesus digantikan orang lebih tertarik melihat sosok Santa Claus yang datang bawa hadiah-hadiah dibagikan kepada anak-anak. Orang lebih senang berbicara tentang berbagi hadiah, berbagi kado. Ya, tetapi banyak yang enggan atau mereka tidak mau berbicara, mengapa Yesus harus datang? Ya, mengapa dia harus menumpahkan darahnya dan mati di kayu salib? Ya, karena itulah satu-satunya jalan bagi penebusan dosa. Ya, sehingga banyak orang yang berpikir, juga gereja yang menganggap ya bahwa membuat orang merasa nyaman di gereja itu sebagai hal yang lebih penting ya daripada berbicara tentang itu pentingnya pertobatan dari dosa. Yang kelima juga ini ya, kita harus lebih relevan dengan isu-isu sosial. Diakonia itu penting, bantu orang miskin, bantu para janda yang miskin, ya bantu korban gempa. Ya. Udahlah kita bicara soal itu aja.
Ya, tapi berapa banyak dana di gereja kita yang dipakai buat penginjilan? Ya, ini saya beberapa kali itu kalau Anda lihat saya memposting ya itu video ya dari Dr. Andreas Morer ya itu sekarang salah satu kerjaan saya di sini supaya orang bisa tahu bagaimana menjangkau ya, bagaimana bisa ber-PI dengan saudara sepupu kita. Ya, jadi bukan hanya bicara soal isu-isu sosial. Ya, berapa banyak dana gereja itu dipakai untuk penginjilan. Ya, untuk mendukung gereja-gereja yang ada di desa-desa. Pendeta-pendeta yang melayani di daerah-daerah yang sulit. Ya, yang karena panggilan, yang mereka rela meninggalkan tempat-tempat yang sulit dan kemudian melayani di desa. Kami sekarang itu mengembangkan kambing, ya itu salah satu bukan hanya untuk keuntungan finansial, tidak, tapi itu untuk mendukung pelayanan gereja-gereja yang ada di desa-desa. Ada di Cilacap, di Gunung Kidul. Itu tujuannya itu. Ya, memberdayakan mereka, menolong mereka. Ya, karena kehidupannya nggak mudah ya. Itu pendeta-pendeta yang melayani di desa-desa itu nggak mudah. Kemudian yang keenam, ya kecenderungan manusia saat ini, kita harus lebih memahami dan berempati dengan gaya hidup mereka yang permisif. Ya kan, sehingga kemudian ada gereja-gereja yang memberikan berkat pernikahan kepada kaum lesbian, kaum gay. Bahkan ada gereja-gereja yang pro dengan aborsi misalnya. Jadi itu mereka mengajarkan gaya hidup yang atau berempati ya dengan gaya hidup mereka yang permisif. Ya, bahkan ada pendeta-pendeta gay. Ya, itu menyedihkan saudara kondisi dunia kita saat ini. Nah, pesan yang disampaikan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan, baptisan air itu untuk penghapusan dosa. Orang bertobat, ya bertobat dulu mengakui dosanya, bertobat, kemudian mereka tandanya itu adalah mereka dibaptis dengan air. Ya. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah karena Yesus sudah akan datang. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, ya kerajaan surga itu jangan hanya berpikir nanti ya, ketika Yesus datang kembali. Ini sebetulnya dinding pemisahnya tipis banget ini kan. Nah, kerajaan surga pun sebetulnya bisa kita alami saat ini kan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dilahirkan kembali, kita pun sudah mengalami kerajaan surga. Walaupun belum di dalam konsumasi ya, itu di dalam kepenuhannya. Ya, tetapi kita sudah mengalami kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, sesungguhnya kerajaan Elohim, kerajaan surga sudah datang kepadamu. Ya, di mana kehendak Tuhan dinyatakan, kerajaannya datang. Makanya di dalam doa Bapa kami kan, Yesus dalam doanya dia mengatakan apa? Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah ke kerajaanmu. Jadi kerajaan surga itu bukan hanya nanti ya. Bukan hanya nanti waktu kita sudah mati, atau bukan hanya nanti waktu Yesus datang kembali dan mengakhiri dunia ini. Kerajaan surga itu adalah di mana kehendak Tuhan dinyatakan. Di mana dia hadir. Ya saat ini kita ada dalam kerajaan surga. Ya, kita mengalami kerajaan surga ya. Waktu kita membaca Alkitab, waktu kita beribadah, kita sudah mengalami kerajaan. Nah, tetapi kita hanya bisa mengalami itu
kalau kita bertobat, kalau kita menyelesaikan masalah dosa. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yohanes di dalam pesannya. Ya, pernyataan Yohanes tentang dirinya dan apa yang ia lakukan. Dia mengatakan, dia yang lebih kuat daripadaku datang sesudah aku. Mengenai dia aku tidak layak membungkuk untuk melepaskan tali kasutnya. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air, namun dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus. Ya, Yesus itu lebih kuat. Bahkan dia datang sesudah. Padahal kalau kita melihat siapa dulu yang lahir? Yang lahir itu kan Yohanes. Yohanes itu kan lebih tua kan daripada Yesus. Tetapi di sini Yohanes dia paham. Yesus ini dia adalah Mesias ini, dia adalah Tuhan sendiri. Dia dari kekal sampai kekal. Yesus mengatakan di Matius di dalam kitab Wahyu, aku adalah Alfa dan Omega. Yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ya, sehingga Yohanes dia mengatakan, aku tidak layak membungkuk untuk melepaskan tali kasutnya. Ya, itu adalah pekerjaan seorang hamba, pekerjaan budak. Ya, pada masa itu, tuannya datang, tuannya duduk, lalu kemudian si budak ini, ya, ini si pelayan ini membuka tali kasutnya. Nah, Yohanes dia mengatakan, aku lebih rendah daripada seorang pelayan. Aku tidak layak membungkuk untuk melepaskan tali kasut. Jadi apa yang dia lakukan, kemudian keberadaannya, itu tidak bisa dibandingkan dengan Mesias. Jadi di sini kita bisa belajar, ya Yohanes ini dia benar-benar adalah murid Tuhan yang sejati. Dan salah satu karakternya apa? Adalah sikap rendah hati. Ya, Yohanes ini adalah sosok yang rendah hati. Ya, inilah arti dari pernyataan Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita juga harus datang dengan kerendahan hati. Ya, inilah pelajaran yang bisa kita ingat hari ini. Ya, kita harus menjadi orang yang rendah hati seperti Yohanes Pembaptis. Ya, yang sebetulnya itu pelayanannya itu sangat penting. Sangat penting. Mengapa? Karena dia menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Orang tidak mungkin bisa bertemu dengan Mesias, mengalami kehadiran Mesias, mengalami kehadiran Tuhan, bertemu dengan Tuhan dalam kehidupannya. Mereka tidak memperhatikan ya, petunjuk ya, yang sudah atau pesan yang sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak mungkin orang mengalami Tuhan. Ya, dia mempersiapkan jalan. Dan itu yang sangat penting perlu kita perhatikan. Bertobat dari dosa dan dibaptis. Lalu kemudian mengambil teladan Yohanes Pembaptis, yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Ya, jadi kita juga semua harus belajar rendah hati, oleh karena Yesus, Tuhan kita adalah sosok yang rendah hati. Dia mengatakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku, kata Yesus. Karena aku ini lemah lembut dan Yesus sosok yang rendah hati, dan Yohanes Pembaptis juga menunjukkan keteladanan itu, dia rendah hati. Dan dia sosok yang sangat rendah hati, walaupun pelayanan sangat. Ya, jadi tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Ya, mari kita belajar kerendahan hati seperti itu, sehingga hidup kita dan pelayanan kita boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan kita bisa merayakan Natal tahun ini dengan penuh berkat Tuhan dan mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita menaikkan dua-dua syafaat. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari Yohanes Pembaptis. Hamba Tuhan yang luar biasa tetapi rendah. Yang Tuhan pakai untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dan minggu-minggu ini, sepanjang bulan ini, kami sedang menantikan kedatangan. Kami sedang mempersiapkan diri untuk mempersiapkan Natal. Menyambut kedatangan Yesus. Datang ke dalam dunia ini. Kami diingatkan betapa pentingnya untuk kami menjaga kekudusan, senantiasa hidup dalam pertobatan, dan juga memelihara hati kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Lemah lembut dan rendah hati, sama seperti Yesus, sosok yang lemah lembut dan rendah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Murid-murid Kristus yang rendah hati, seperti Yohanes. Sehingga kami boleh mengalami dan merayakan Natal tahun ini di dalam anugerah dan berkat-berkat-Mu yang besar. Terpujilah Engkau, terima kasih buat firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami memohonkan berkat-Mu bagi pemerintah kami di dalam usaha mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan tolong beri hikmat, juga di dalam memulihkan ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan berikan keamanan bagi bangsa kami, kedamaian, dan juga supaya kesejahteraan rakyat Indonesia boleh tercapai ya Tuhan. Kami berdoa saat ini juga untuk gereja Tuhan di seluruh dunia yang sedang mempersiapkan diri merayakan Natal. Tuhan kiranya memberkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi garam dan terang, menjadi lilin yang menerangi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami, untuk orang-orang tua kami, dalam masa tua mereka berikanlah kesehatan, berikanlah damai sejahtera dan sukacita, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa juga untuk semua anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian-ujian akhir semester. Tuhan beri mereka hikmat, supaya mereka dapat belajar dengan baik dan berhasil dengan hidup mereka. Kami berdoa bagi setiap kami dalam pekerjaan kami masing-masing, apapun profesi kami, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai dagang, sebagai apapun Tuhan, berkati pekerjaan kami, supaya hidup kami boleh semakin berlimpah-limpah, baik secara materi, tapi secara khusus secara spiritual juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan waktu ini selanjutnya kepada Ya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Di hadapan Tuhan dan sesama, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 148. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bagai hujan yang lebat, menghidupkan padangku dan menghibur yang penat. Aku yang berganti untukmu. Juru selamat jangan lalu, kau dambakan hatiku. Sungguh aku sangat rindu mendengar panggilanmu. Yesus panggil aku. Aku pun. Yesus panggil aku. Bapak Ibu, masukilah minggu yang baru bersama dengan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi
saat teduh bagi kita semua.